البرية نظر إلي ما أنت إلا فضل عطية ما أنت إلا فضل عطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا ضرب الدين وتاج عدلي يدلي بعصري ومن المنية يا ضرب الدين وتاج عدلي يدلي بعصري ومن المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كنز العطية
الله الله من نور
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lanjutkan setelah kita selesai bersolawat kita mempelajari ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mempelajari kembali tentang mengenai keutamaan Al-Quran dan ahlinya dan celaan orang-orang yang lalai dalam membacanya. Keutamaan Al-Quran, Nabi SAW bersabda, Man qara'a al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'azamahullahu ta'ala. Artinya, barang siapa membaca Al-Quran kemudian ia melihat bahwa seseorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada apa yang diberikan kepadanya, maka ia telah memandang kecil apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya barang siapa membaca Al-Quran tadi, kan kita nih kalau sudah membaca Al-Quran, nah kemudian kita melihat orang lain ada diberikan yang lebih pada itu lagi, itu namanya jasidin memandang kecil apa yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disyukuri. Dan beliau Nabi Muhammad bersabda lagi, ma min syafi'in afdala manzilatan 'indallahi ta'ala min al-Qur'an la nabiyyin wala malakin wala ghairihi. Artinya, tidak pada pemberi syafaat yang mendudukannya lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada Al-Quran, tidak nabi, malaikat, dan lain-lainnya. Maksudnya Al-Quran ini adalah terlebih afdol yang akan memberikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran lebih afdol, ya kan? Karena Al-Quran ini nanti dibaca akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tidak nabi dan tidak ulang malaikat dan yang lain-lainnya. Jadi Al-Quranlah yang lebih afdol, ya kan? Untuk kita akan mendapatkan syafaat. Bagaimana caranya? Cara membaca Al-Quran. Kemudian laukan Al-Quranu fi ihabin ma massatun nar. Artinya seandainya Al-Quran itu di dalam kulit yang tidak disamak,
maka ia tidak tersentuh api. Seandainya Al-Quran itu di dalam kulit yang tidak disamak, maka ia tidak akan disentuh api. Beliau lagi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Beliau lagi bersabda, innallaha azza wa jalla qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi amin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalat tuba li ummatin yanzilu alaihim wa tuba li ajwabin tahmilu hadza wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membaca surat Toha dan Yasin sebelum ia menciptakan makhluk 1000 tahun. Ketika malaikat mendengar Al-Quran, mereka berkata, beruntunglah umat ini, ya umat ini Al-Quran diturunkan kepada mereka, yakni Nabi kita Muhammad, ya umat Nabi Muhammad SAW. Dan beruntunglah bagi dada yang menghafalkannya, dan beruntunglah bagi lidah-lidah yang mengucapkan ini Al-Quran. Ya kan? Jadi keutamanya luar biasa. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah bisa belajar, setelah bisa membaca Al-Quran, lalu diajarkan pulang dengan orang. Kita belajar membaca Al-Quran misalnya, setelah kita bisa, lalu kita pelajari, kalau sudah kita ajari orang lain pulang membaca Al-Quran. Nah itulah yang lebih baik ujar Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda lagi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu qiraatul Qur'an an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis syakirin. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh bacaan Al-Quran daripada berdoa kepadaku dan mohon kepadaku, maka saya memberinya oleh Allah pahala orang-orang yang bersyukur. Jadi orang disibuk membaca Al-Quran, jangan akan sampai lagi berdoa, baca Al-Quran, ada sampai lagi meminta Tuhan, niscaya oleh Tuhan nanti akan aku berikan pahala orang yang bersyukur. Beliau lagi bersabda, salah satu yaumal qiyamati ala katsirin min miskin aswada la yuhawwiluhum fasa'un wa la yanaluhum hisabun hatta yaqruba ma bainan nasi rajulun qara'a al-Qur'an ibtigha'a wajhillah azza wa jalla wa rajulun amma bihi qaman wa hum bihi raduna. Artinya 3 orang besok pada hari kiamat pada onggokan kasturi hitam di atasnya karung kita. Mereka tidak digoncangkan oleh ketakutan di hari kiamatnya dan tidak terkena hisab perhitungan amal, sehingga selesai apa yang diantara manusia, yaitu seseorang yang membaca Al-Quran karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan seseorang yang menjadi imam pada suatu kaum, mereka ridho kepadanya. Beliau lagi bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Artinya ahli Al-Quran adalah ahli Allah Ta'ala dan orang khususnya, ya kan? Orang khusus. Beliau bersabda lagi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadida. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Artinya sesungguhnya hati itu berkarat. Hati kita nih bisa berkarat atau juga tagar. Sebagaimana besi itu berkarat. Jadi hati kita ini sama dengan besi, bisa berkarat, bisa bertagar. Lalu ditanya,
ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang menghilangkannya? Ujar kita tuh deterjennya apa kesan? Menghilangi karat tadi, menghilangi tagar tadi. Nah, lalu beliau menjawab bersabda, membaca Al-Quran dan mengingat mati. Jadi membaca Al-Quran itu akan menghilangkan karat atau tagar hati dan mengingat mati. Ya. Beliau lagi bersabda, Lallahu asyaddu uzunan ila qari'il Qur'an min sahibul qainati ila qainatihi. Artinya sesungguhnya Allah itu lebih mendengarkan kepada pembaca Al-Quran daripada pemilik bidu wanita kepada biduannya. Maksudnya Allah ini lebih suka membaca Al-Quran, ya kan, lebih suka kepada orang yang membaca Al-Quran daripada orang suka kepada seorang biduan dengan biduannya. Maksudnya ya kan? Nah, kemudian asar. Abu Mamah Al-Baihili berkata, bacaan Al-Quran, bacalah Al-Quran dan janganlah kamu terperdaya mushaf-mushaf yang tergantung ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa hati yang menjadi tempat bagi Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa hati yang menjadi tempat bagi Al-Quran. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran, ya kan, apalagi hatinya berisi Al-Quran terus, insya Allah nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan siksaan. Itulah. Ibnu Mas'ud berkata, apabila menghendaki ilmu maka uraikanlah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Dan ia berkata juga, bacalah Al-Quran karena kamu diberi pahala, karenanya setiap huruf diberi 10 kebaikan. Adapun saya, maka tidak saya katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan ia berkata juga, janganlah seseorang dari kamu bertanya dari dirinya melainkan Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran dan kagum kepadanya, maka ia mencintai Allah yang Maha Suci dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan jika ia membaca Al-Quran, maka ia membaca Allah dan Rasulnya. Amr bin As berkata, setiap ayat di dalam Al-Quran adalah 1 derajat di dalam surga. Dan pelita dalam rumahmu, ya kan, Al-Quran tadi, dan pelita dalam rumahmu. Dan ia berkata juga, barang siapa membaca Al-Quran maka masuklah ke nabian. Di antaranya lambungnya hanya saja ia tidak diberi wahyu. Barang siapa membaca Al-Quran, di sini nih, biar Amr bin As nih, maka masuklah ke nabian di antara lambungnya, hanya saja ia tidak diberi wahyu. Nah, kita sampai sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita kalau memakainya, kalau membacanya setiap hari paling kada, ya kan, walaupun sedikit, walaupun misalnya sehari itu yang surat Yasin dan Tabarok aja, ya kan, apalagi Yasin itu dan Tabarok itu diamalkan pada tiap-tiap malam, insya Allah nanti badannya tidak akan hancur di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru kita, keluarga kita, dan tentang kaum muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Bila itu hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.